Pada suatu hari, sebuah kapal bernama Vladislav Volkov sedang berlayar di wilayah Pasifik Utara. Ya, dari namanya saja tentu kita sudah tahu kalau kapal itu adalah kapal Ura dengan misi mengawasi Space Station Mir di orbit bumi. Semuanya aman, tak ada masalah, tak ada kendala, sampai akhirnya tiba-tiba Mir Station dihantam badai energi dan secara tidak sengaja gelombang itu ikut dipancarkan bersama transmisi sehingga malapetaka yang sama menimpa kapal Vladislav Volkov. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul Virus merupakan film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 1999 dengan disutradarai oleh John Bruno, ditulis oleh Dennis Feldman dan teman-teman, serta dibintangi oleh aktor-aktor kawakan yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik teman-teman, daripada kelamaan dan bikin penasaran, maka ceritanya akan saya lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan 7 hari kemudian sebuah kapal pengangkut bernama Sea Star berlayar di wilayah sama yang sedang dilanda badai liah. Beberapa saran dan masukan telah dilontarkan, namun sang kapten yaitu Robert Everton hanya mengabaikan. Sampai-sampai Robert mengancam akan membunuh Steve Baker jika berani melepas tongkang karena muatan yang dibawa oleh Sea Star belum diasuransikan. Namun tak lama kemudian Robert pun harus merelakan tongkang terpisah akibat sambaran petir, dan kini dia terduduk lemas hanya bisa mengikuti saran dari sang navigator yaitu Kelly Foster. Beberapa jam kemudian setelah berhasil selamat dari badai, para kru bahu-membahu untuk memperbaiki semua kerusakan kapal. Sangat disayangkan, Squeaky mengabarkan sebuah berita buruk, kebocoran yang dialami terlalu parah, sehingga kini kapal secara perlahan mulai tenggelam. Tidak ada respon dari tim patroli, memupuskan semua harapan untuk selamat. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan berharap datangnya mukjizat. Mendadak muncul notifikasi pada radar yang merupakan dari kapal yang mengapung berjarak 19 km dari mereka. Foster telah mencoba menghubungi kapal tersebut, namun masih tidak ada jawaban. Sang kapten sendiri tidak berada di tempat, padahal ini adalah saat-saat darurat. Ya, Robert sedang menyendiri di ruangan, meratapi kegagalan, memohon maaf atas kesalahan kepada seorang mendiang teman, dan berencana untuk mengakhiri kehidupan. Beruntung, kabar tentang kapal mengapung dari Wood membuat Robert mengurungkan niatnya, dan setelah semuanya berkumpul di anjungan, mereka pun bersiap menuju ke kapal misterius itu. Ya, kapal itu tak lain dan tak bukan adalah Vladislav Volkov. Kelly menjelaskan apa yang dibacanya tentang kapal, mulai dari fungsi, misi, sampai spesifikasi. Dan karena masih tidak ada respon dari kru Vladislav Volkov, akhirnya Robert memerintahkan Steve dan Squeaky mempersiapkan senjata serta alat-alat lain yang dibutuhkan karena mereka akan naik ke kapal Rusia itu. Setelah memeriksa ke beberapa tempat, Robert beserta para kru berkumpul di anjungan. Kapal itu memang terlihat berantakan dengan kondisi mesin yang mati, mungkin ulah perompak atau mungkin juga ulah mafia Rusia. Tapi yang jelas tidak ada siapapun di sana, yang mana berarti Vladislav Volkov bisa dianggap sebagai harta karun di tengah lautan, yang mana menurut peraturan akan dibeli oleh pemerintah Rusia senilai 10% dari harga kapal. Dan dari spesifikasi yang dibaca oleh Kelly, jika harga mencapai 300 juta US dollar, maka 10%-nya adalah 30 juta. Itu adalah jumlah yang tidak sedikit, apalagi sang kapten berbaik hati membagikan 10% kepada masing-masing kru. Semua pun menjadi sangat bersemangat, kecuali Foster yang merasa ada yang tidak beres dengan kapal tersebut. Lagi-lagi, Robert hanya mengabaikan dan segera memerintahkan Steve dan Squeaky ke ruang mesin untuk menyalakannya, karena mereka akan segera berlayar demi menghindari badai yang akan datang 1,5 jam lagi.
Dari percakapan dua anak buah, sepertinya Squeaky adalah seorang kru baru. Dia hanya percaya kepada Steve yang merupakan teman lama. Sang kapten dianggap gila, Wood tidak bisa dipercaya, Richie adalah penjilat, sedangkan Hiko adalah pria misterius. Hanya Kelly yang sepertinya orang baik, baik secara sikap dan baik pula secara penampilan. Ya, kurang lebih seperti itulah obrolan para lelaki dewasa setelah beberapa waktu memeriksa semua alat di sana dengan bahasa-bahasa yang tidak bunyi di telinga. Akhirnya, Steve dan Squeaky menemukan tuas, lalu mesin pun kembali menyala. Seketika keanehan-keanehan mulai terjadi, mulai dari komputer sampai mesin-mesin bekerja secara otomatis. Namun tidak hanya itu, tiba-tiba saja jangkar diturunkan sehingga terjadilah malapetaka yang tak terduga. Untungnya Hiko dan Wood masih bisa diselamatkan oleh Steve yang kembali ke atas dek, namun tidak dengan Sea Star. Pasti ada seseorang yang masih hidup di kapal Rusia itu dan berniat mencelakai mereka. Oleh karena itu, Robert memerintahkan Richie dan Wood memeriksa ruangan bawah sekaligus menyusul Squeaky. Sedangkan Steve akan membawa Hiko ke ruang medis agar Kelly bisa mengobati lukanya. Squeaky sendiri masih menanti teman yang tak kunjung kembali. Sekelebat dia melihat sesuatu yang bergerak dan ketika mencoba mengikutinya, tiba-tiba kembali ke Kelly yang kini berada di ruang medis bersama Robert, Steve, dan juga Hiko. Masing-masing menceritakan tentang impian dan apa yang akan dilakukan dengan uang sebesar 3 juta US dollar. Lalu semuanya dikejutkan dengan kemunculan seorang misterius yang langsung memberondong dengan Uzi. Untungnya, Steve segera melumpuhkan dan diketahuilah bahwa yang menyerang mereka adalah seorang wanita. Beberapa waktu kemudian, si wanita pun terbangun. Dia mengatakan hal-hal yang tidak jelas, seperti meminta mesin kapal dimatikan agar sesuatu yang buruk tidak terjadi, seperti yang menimpa rekan-rekannya. Wanita itu pun segera melarikan diri, sampai-sampai dianggap gila oleh Robert. Namun ketika Kelly menenangkan, wanita bernama Nadia itu menjelaskan bahwa sesuatu yang menyerang Mir Station juga menyerang kapal. Menjalankan program komputer, mempelajari semuanya, terutama cara memusnahkan manusia. Setelah itu, pembantaian pun mulai terjadi. 300 personel tercerai-berai, ada yang mati, ada yang melarikan diri, sampai akhirnya sang kapten, Alexei, berkorban untuk menonaktifkan mesin, dan tinggallah Nadia seorang diri. Cerita itu masih sulit diterima karena menurut Nadia, pembantaian tersebut dilakukan oleh mesin. Tapi di satu sisi, Kelly merasa bahwa Nadia bersungguh-sungguh dengan ceritanya. Di ruangan bawah, Richie dan Wood menemukan gudang senjata dengan darah yang berceceran. Dan yang paling mengejutkan, ada satu ruangan yang penuh dengan robot-robot yang sedang memproduksi diri mereka sendiri. Steve menghubungi Richie, memintanya untuk segera menemukan Squeaky. Namun Richie yang masih penasaran tidak menghiraukan, sampai akhirnya robot-robot yang menurutnya lucu berubah menjadi mengerikan, ditambah kemunculan seorang misterius yang terus menembak. Setelah berhasil melarikan diri, Richie dan Wood bertemu dengan Steve di depan ruangan mesin. Sangat mengejutkan, ternyata pintu ruangan itu telah ditutup rapat bahkan dilas, sehingga mereka tidak bisa mencari Squeaky di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa pula yang mau melakukan hal itu? Di tengah-tengah kebingungan, seorang misterius kembali datang, namun kini mereka melakukan perlawanan, sehingga berhasil melumpuhkannya. Ternyata orang misterius itu adalah Alexei, kapten kapal Vladislav Volkov yang tubuhnya telah dimodifikasi. Sambil memeriksa, Nadia melanjutkan ceritanya tentang sesuatu dari Mir Station, berupa makhluk hidup berwujud energi dengan kecerdasan tinggi. Namun Robert masih tidak percaya, menurutnya itu semua hanya eksperimen Rusia yang gagal. Sempat dikagetkan 2 kali oleh Alexei yang tiba-tiba bangkit. Lalu tanpa terasa, 1,5 jam telah berlalu, kini ancaman tidak hanya datang dari makhluk asing penghuni kapal, tapi juga badai dahsyat yang melanda.
Atas saran Steve, semua pun bergerak ke ruang komunikasi. Beberapa peristiwa mengejutkan terjadi, mulai dari kapal yang berubah arah, kemunculan Squeaky yang telah dimodifikasi, dan sebuah robot besar yang muncul setelahnya. Sangat disayangkan, Wood tertangkap. Squeaky langsung menyerahkannya pada robot besar untuk dihabisi. Bahkan setelah serangkaian kejadian mengerikan itu, Robert masih tidak percaya dengan penjelasan Nadia. Itu membuat Kelly benar-benar marah sampai mendaratkan sebuah pukulan keras. Setelah melepaskan ikatan Nadia, Richie mencoba berkomunikasi dengan alien. Makhluk itu menjelaskan semua hal buruk tentang manusia yang dianggap sebagai virus alam semesta, serta tujuannya untuk menjadikan tubuh manusia sebagai spare part. You are virus. Orang gila mana yang mau tubuhnya dijadikan bagian robot? Satu-satunya solusi adalah melenyapkan makhluk energi atau selanjutnya kita sebut aware, yaitu dengan cara menenggelamkan kapal atau menonaktifkan komputer pusat. Semua pun bergegas mengikuti Nadia, kecuali Richie yang marah setelah membunuh Squeaky dan Robert yang memiliki rencana licik. Ya, setelah ditinggalkan, secara diam-diam pria itu menghubungi aware, memberikan sebuah tawaran yang patut dipertimbangkan. Aware pun mengarahkannya ke ruang kerja, di mana spare part dan tubuh manusia berserakan. Ada yang hancur terburai, ada pula yang masih utuh seperti Woods. Semuanya akan dipadukan dengan mesin untuk dikendalikan. Sementara Richie yang masih mengoceh sendiri kembali ke ruang senjata, mengaku sebagai mantan ahli senjata di Kesatuan Marinir selama 6 tahun. Pria itu menyiapkan sesuatu yang dia yakini akan membuat makhluk manapun merasa jera. Kembali ke tim Kelly, badai yang melanda benar-benar dahsyat sehingga membuat Hiko terbawa ombak. Tidak ada waktu untuk berduka, semua pun berkumpul di ruang kendali dan sangat mengejutkan ketika mengamati peta, ternyata Vladislav Volkov sedang mendekat ke arah Pulau Howie. Banyak yang mengira pulau itu kosong, tapi sebenarnya di sana ada stasiun intelijen Inggris di mana terdapat alat komunikasi digital yang terhubung ke semua kegiatan militer dan satelit komersial. Tiba-tiba patroli laut menghubungi karena sebelumnya Richie sempat mengirimkan pesan SOS. Namun kapal Vladislav Volkov tidak boleh didekati, mereka harus menenggelamkannya untuk menggagalkan rencana aware menyebar ke daratan. Mendadak sesuatu menghampiri, sesuatu yang tak asing dengan suara yang sangat dikenali. Dia adalah Robert, namun dengan wujud yang sangat menyeramkan karena tubuhnya telah dimodifikasi. Robert langsung melancarkan serangan untuk menghentikan Kelly dan rekan-rekan. Namun mereka melakukan perlawanan. Dengan sigap, Nadia memasukkan grenade untuk meledakkan sang Kapten Seastar. Robert telah mengetahui rencana Kelly dan teman-teman, yang mana berarti Aware juga telah mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka harus bergegas memenuhi ruangan bawah dengan bahan bakar dan meletakkan bom. Mereka juga sempat bertemu dengan Richie. Pria itu seperti orang yang kesetanan, mengatakan hal-hal aneh tentang rencana gilanya. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja robot besar menerobos pintu besi dan langsung menyerang kelompok Kelly. Richie! Tak lama kemudian, Kelly yang sedang dipindai otaknya terbangun. Aware berbicara melalui robot memaksa Kelly mengatakan lokasi detonator sambil menyiksanya. Beruntung, para rekan datang memberikan pertolongan menyerang robot dengan senjata mesin sampai roket launcher. Tapi ternyata robot yang satu ini tidak mudah ditaklukkan. Dia bangkit dan langsung mengubur Steve beserta Richie.
Steve selamat namun tidak dengan Richie. Mantan marinir itu menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan semuanya, Steve hanya cukup menuju ke ruangan senjata. Pupus sudah harapan untuk meninggalkan kapal karena robot kembali muncul membawa bom yang telah dipasang oleh Kelly dan teman-teman. Bahkan meskipun Nadia meledakkan diri dengan tabung oksigen, sang robot masih tetap berfungsi dan masih berusaha menyerang Kelly. Dalam keadaan terdesak, wanita itu bertemu dengan Steve. Sesuai arahan Richie, Steve langsung membawa sang kekasih ke ruang senjata dan di sana mereka menemukan mesin roket serta kursi pelontar. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Steve langsung menyiapkannya dan akhirnya bertepatan dengan datangnya robot, Kelly dan Steve meluncur keluar sambil ditarik roket sekaligus menarik pin grenade yang meledak bersama rudal. Film pun ditutup dengan dijemputnya Kelly dan Steve oleh tim penyelamat. Kelly sempat melihat Hiko yang juga mengapung, namun sangat mengejutkan. Hiko! Ya, ternyata itu hanya mimpi belaka. Kelly beserta Steve telah berada di dalam helikopter tim penyelamat. Apakah Aware telah benar-benar dimusnahkan? Ataukah makhluk itu masih bertahan? Dan tamat. Ya, salah satu film yang menghiasi layar televisi teman-teman di sekitar tahun 2000-an yang biasanya berkutat di Big Movies Platinum atau bioskop Transjakarta. Film ini diadaptasi dari komik dengan judul yang sama oleh Chuck Farrer pada tahun 1992 dan ada juga gamenya yang rilis untuk PlayStation di tahun 1999. Tapi ceritanya 100% mengadaptasi dari buku komik. Ada beberapa kesalahan dalam film, tapi yang paling terlihat adalah ketika Kelly kecebur di tangki bahan bakar. Maksud saya, itu kan bahan bakar. Bagaimana dia bisa bernafas? Dan mungkin seharusnya dia sudah buta. Tapi ya sudahlah, namanya juga film jadul, nikmat dicerita meski sulit diterima logika. Tidak salah jika kalian merasa pernah melihat alur yang sama sebelumnya, karena memang alurnya sangat mirip dengan film Deep Rising yang rilis di tahun 1998. Sama-sama dimulai dengan perahu atau kapal kecil di Pasifik, lalu menemukan kapal raksasa yang dikuasai oleh monster ganas. Ada ombak tinggi, badai dahsyat, dan yang terakhir, pasangan karakter sama-sama meluncur keluar dari kapal dengan selamat. Special effects-nya jelek bang. Ya, saya akui memang kurang realistis dengan susunan spare part robot yang seperti dipaksakan. Apalagi bagian kemunculan robot versi modifikasi. Tapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa film ini sempat menjadi penghias mimpi buruk pada masa kecil. Terus aliennya gimana bang? Tidak jauh-jauh dari yang dijelaskan Nadia. Hanya saja di dalam komiknya disebut dengan nama intelligence atau kecerdasan. Adalah makhluk yang terdiri dari energi hidup dan tidak memiliki bentuk. Bisa dibilang predator dengan kemampuan menginfeksi mesin apapun yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, dia juga memangsa makhluk hidup termasuk manusia dengan menggunakan mesin, memanen tubuh manusia untuk dijadikan sebagai spare part atau suku cadang. Ketika pertama kali berkomunikasi dengan kelompok Kelly, Intelligence menganggap mereka sebagai makhluk yang paling dominan di bumi. Dari semua informasi yang didapat, ketika pertama kali terhubung ke internet, Intelligence mengatakan bahwa umat manusia adalah virus karena menyebar ke seluruh bumi dan menghabiskan semua sumber daya alam. Dan bahkan bukannya tidak mungkin bisa menjadi virus bagi alam semesta jika kehidupan manusia terus berkembang. Ironisnya, Intelligence sendiri juga bertindak seperti virus dengan cara yang hampir sama, menyebar melalui benda-benda elektronik pada kapal dan menggunakan mesin serta tubuh manusia sebagai sumber energi untuk memenuhi tujuannya, menyebar ke seluruh planet. Mungkin kalau dalam bahasa kita, maling teriak maling. Tapi di sisi lain, saya juga sempat berpikir bahwa si Intelligence ini mungkin sama seperti Klaatu dalam film The Day the Earth Stood Still. Jadi dia sudah lama mengawasi bumi dan perkembangan manusia. Karena dirasa mengancam, maka inilah saat yang tepat untuk melakukan pemusnahan.
Dengan menguasai komputer utama kapal Vladislav Volkov, Intelligence mempelajari semua tentang bumi dan menyimpannya di memori. Kemudian dia menyebar ke perangkat lain yang terhubung di jaringan listrik yang sama. Dengan demikian, tidak hanya bisa menyebar, tapi Intelligence juga bisa membangun berbagai macam unit robot dalam pengaturan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Tapi semua hanya sebatas Vladislav Volkov. Oleh karena itu, Intelligence berusaha keras untuk mencapai pelabuhan agar bisa menyebar ke seluruh planet bumi. Segitu saja teman-teman, silahkan bertanya atau berkomentar, dan silahkan juga merequest film. Bisa ketikkan di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!